Ada kartu kematian yang muncul. Apakah memang betul Harun Masiku ini masih hidup? Dan jika memang masih hidup, di manakah dia berada? Tapi apakah betul rumor yang beredar bahwa Harun Masiku sebenarnya sudah tidak ada di dunia ini? Tapi apakah ini juga sebuah cara untuk menormalisasi apa yang dituduhkan oleh KPK kepada Hasto Kristianto? Di mana tuduhannya di sini adalah obstruction of justice. Dianggap menghalangi penegakan hukum. Dan sulit untuk tidak mempercayai bahwa mungkin saja beliau ini sudah meninggal dunia. Karena mustahil dalam 4 tahun ini, atau 5 tahun ya kita sebut ya, ini nggak ditemukan batang hidungnya. Maka apa yang akan terjadi jika banyak kotak Pandora akan dibuka? Akankah ini akan menjadi reformasi jilid 2? Hasto Kristianto akan membuka kotak Pandora yang akan menggegerkan dunia perpolitikan dan konon katanya ini akan menimbulkan sebuah riak yang sangat luar biasa. Itu semua hanya demi Harun Masiku. Emang Harun Masiku masih hidup? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Saya sempat melihat dan yang saya lihat ini sangat menyeramkan. Ada kartu kematian yang muncul. Apakah memang betul Harun Masiku ini masih hidup? Dan jika memang masih hidup, di manakah dia berada? Tapi apakah betul rumor yang beredar bahwa Harun Masiku sebenarnya sudah tidak ada di dunia ini? Saya pikir apa yang dilakukan oleh Sekjen PDIP ini sungguh tak elok. Mengapa begitu? Karena satu proses hukum yang resmi ini dibalas dengan ancaman ingin menyebar aib politik yang ya kalau saya pikir dalam dunia politik hal-hal seperti apa yang dikatakannya ini kan hal yang sudah biasa. Tapi apakah ini juga sebuah cara untuk menormalisasi apa yang dituduhkan oleh KPK kepada Hasto Kristianto? Di mana tuduhannya di sini adalah obstruction of justice. Dianggap menghalangi penegakan hukum. Memang betul kasus tersebut sudah inkrah dan pelakunya ini sudah ditahan. Tapi kita akan sulit untuk melupakan adanya sebuah dugaan di mana Hasto Kristianto di sini ikut serta untuk berusaha untuk menghilangkan bukti dengan meminta salah satu bawahannya yang juga akhirnya di sini itu diperkarakan juga untuk meredam ponselnya di bawah air. Dan adanya dugaan bahwa jumlah uang yang ditransaksikan atau diberikan ini tidak sepenuhnya dari Harun Masiku, tapi dugaannya ada dari Hasto Kristianto ini tadi. Tapi tidak eloknya itu adalah ya berarti selama ini dia tahu dong adanya hal-hal yang menyimpang dari hukum, tapi selama ini hanya disimpan dan selama ini bahkan tidak dibuka kepada siapa-siapa, bahkan dibawa ke Rusia untuk dinotariskan di sana. Ini saya tidak habis pikir. Kalau ternyata memang hal itu ada, maka ya udah bongkar aja. Kalaupun ternyata saya di sini simpati dengan Pak Jokowi dan mengagumi beliau, tapi kalau beliau ternyata ketahuan korupsi, ya habis sudah kekaguman saya. Sama seperti saat saya dulu kagum dan sangat berharap Mas Ganjar ini akan menjadi Presiden Republik Indonesia, pemimpin yang selanjutnya. Tapi ternyata dalam perjalanannya beliau melakukan sesuatu yang membuat simpati saya ini hilang. Dan ya sudah, ya begitu saja. Kenapa tidak dibuka saja? Bongkar saja, atau jangan-jangan jika ternyata status tersangka ini tidak diberikan atau ternyata penangkapan ini berhasil untuk ditangguhkan atau tidak dilakukan, maka video ini nggak akan dibuka, maka ini kan jadi sesuatu yang kurang elok adanya. Bahkan adanya desas-desus bahwa Mas Hasto ini sejatinya sudah ditersangkakan sejak 2020 kemarin itu. Tapi kan kita tahu bahwa 2 periode sebelumnya ini menteri hukumnya itu dari PDIP. Presidennya juga dari PDIP. Mereka semua adalah tugas partai. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Maka di sini jadi seakan-akan PDIP itu menunjukkan sebuah tindakan sandera menyandera
menggunakan kasus hukum yang ini sering dituduhkan kepada Pak Jokowi dulu. Jangan-jangan Pak Jokowi melakukan itu karena ya dia sebagai petugas partai harus melakukan sesuatu yang memang diutus oleh ya partai yang sekarang ini pun ini susah untuk melepaskan dugaan mereka melakukan itu. Dan mustahil kepolisian itu sampai sulit untuk melacak seorang Harun Masiku. Apakah memang ada seperti di film tahun 93 kalau nggak salah, Face Off ya, John Travolta dan Nicolas Cage itu mukanya di operasi sehingga jadi berbeda seperti itu. Tapi yang pasti saya pikir Harun Masiku itu mungkin sudah nggak di Indonesia. Tapi juga mungkin saja sudah nggak di dunia ini. Dan sulit untuk tidak mempercayai bahwa mungkin saja beliau ini sudah meninggal dunia. Karena mustahil dalam 4 tahun ini, atau 5 tahun ya kita sebut ya, ini nggak ditemukan batang hidungnya. Nasaruddin aja saat itu akhirnya juga menyerahkan diri. Saya pikir jika ternyata dia memiliki ya kenormalan dalam hidup, dia pasti menginginkan kehidupan yang layak untuk bertemu dengan orang yang disayangi, berinteraksi dengan mereka. Kebayang nggak apa yang lebih mahal dibanding bisa ketemu dengan keluarganya? Dan jika itu sampai terjadi, maka ada sesuatu yang jauh lebih besar yang terjadi di sini. Dan itu pasti akan melibatkan nggak turun ke bawah, pasti naik ke atas. Kita tahu bahwa Pak Yasona ini sudah dicekal dan itu diumumkan secara terbuka. Yang mana sejatinya ini biasanya nggak usah diumumkan seperti itu. Tapi seakan-akan KPK pun ini meminta masyarakat untuk membantu mengawasi dan mengawal kasus ini. Maka di sini sebenarnya Mas Hasto melalui Guntur Romli mengatakan bahwa membawa kasus ini untuk diviralkan karena no viral no justice. Maka saya pikir KPK pun melakukan hal itu dengan mengumumkan pentersangkaan dari Hasto Kristianto tapi tak kunjung melakukan penangkapannya. Maka hidup atau matinya Harun Masiku ini akan menyeret tersangka baru dan akan dilakukan sebuah delik baru yang akan menarik lebih banyak orang lagi. Dan ada yang mengatakan bahwa ini selangkah lagi, ini mengincar Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini profesor-profesor yang dikatakan oleh Pak Prabowo ini profesor pinter atau seperti itu. Karena bisa saja jika ternyata ini semua adalah ACC yang top down, sulit untuk terus kemudian tidak menyasar karena mereka semua ini kan petugas partai. Kalau petugas partai artinya kan mereka mengikuti komando. Nah dari mana komando ini terjadi? Itu yang terus kemudian jadi permasalahan. Maka kita menanti bukti dari perkataan Pak Prabowo, saya akan bikin kaget Indonesia dan seluruh dunia. Bagaimana beliau akan menangani kasus suap yang sejatinya ini sebuah kasus yang dianggap biasa oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi ternyata mungkin saja akan membuka juga kotak Pandora yang lainnya. Maka apa yang akan terjadi jika banyak kotak Pandora akan dibuka? Akankah ini akan menjadi reformasi jilid 2? Tulis komentar kalian di bawah sini. Dan untuk kalian yang dibacakan kartunya, hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa dan semoga tahun baru ini akan memberi kebaikan, keberkahan, dan keselamatan juga kesehatan untuk kita semua. Salam.